Sekali lagi saya ucapkan salam damai sejahtera, selamat malam. Saya ucapkan kepada rekan sekerja, pendeta, diaken, saudara dan kawan-kawan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sangat-sangat bersyukur kepada kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin bagi kita, walaupun dalam masa ini kita telah dipisahkan melalui jarak kita. Namun bagi kita, saya ingin percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, dan juga Tuhan itu adalah Tuhan yang memimpin setiap kita. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan ini kita dapat mempelajari firman Tuhan sebagai dorongan bersama, dan kepada kawan-kawan yang hidup bersama-sama malam ini kita dapat dibangunkan untuk yaitu mempelajari firman Tuhan ini. Baik, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan mengambil masa sedikit untuk membincangkan firman Tuhan sebagai dorongan dan juga sebagai pengenalan khususnya kepada kawan-kawan kita yang hidup bersama-sama malam ini. Jadi firman Tuhan yang kita belajar adalah mendapat bagian dalam anugerah keselamatan. Mendapat bagian dalam anugerah keselamatan. Baik, kalau kita lihat terlebih dahulu dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang kedua, kita baca ayat yang ke-12. Efesus pasal 2 ayat yang ke-12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Baik, dalam satu ayat ini menjelaskan kepada kita tentang suatu bahagian yang telah ditentukan oleh Tuhan kepada kita. Nah, di dalam ayat ini jelas sekali memberitahu kepada kita, katanya bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Ini menunjukkan tanpa Kristus, tanpa Tuhan, tanpa Yesus dalam kehidupan kita, maka dikatakan dalam ayat ini kita tidak akan termasuk dalam keluarga Israel. Nah, satu, tidak dapat masuk dalam keluarga Israel, dan juga tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Jadi ini dapat kita perhatikan, saudara dan saudari sekalian, yaitu tanpa Kristus, tanpa Tuhan Allah kita, maka tentu sekali kita tidak akan termasuk di dalam keluarga Israel. Bahkan kita tidak akan mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Nah, ini sangat penting bagi kita. Untuk mendapat bagian dalam anugerah keselamatan itu sangat penting bagi kita. Kita dapat lihat pada hari ini kehidupan kita sebagai manusia ini adalah satu kehidupan yang hanya singkat dan sementara waktu saja. Dunia yang dapat kita lihat ini adalah dunia yang hanya sementara waktu saja. Maka yang kekal itu belum kita ketahui. Jadilah demikian, hanya di dalam Tuhan itu kita akan mendapat sesuatu keberuntungan. Nah, keberuntungan. Apa keberuntungannya? Kita akan mendapat bagian dalam anugerah keselamatan. Nah, oleh demikian, kira-kira 2000 tahun yang sudah lalu, Tuhan Yesus pernah turun ke dalam dunia ini adalah semata-mata untuk yaitu menyelamatkan yaitu manusia daripada dosa. Itu dikatakan di sini, tanpa Kristus di dalam kehidupan kita. Oh, akhirnya manusia ini tidak akan mendapat yaitu keluarga Israel, bahkan juga tidak akan mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikannya. Ini bermaksud bahwa yaitu keselamatan ini juga adalah suatu dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, satu janji Tuhan untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi dengan demikian kita haruslah perlu, setiap individu itu perlu mendapat bagian dalam anugerah keselamatan ini.
Nah, jadi dengan cara bagaimana seharusnya kita mau diselamatkan? Nah, dengan cara bagaimana kita mau diselamatkan? Di dalam Alkitab ini jelas memberitahu kepada kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Efesus ini, kitab Efesus pasal yang kedua. Nah, kita baca ayat yang ke-8. Ayat 8, sebab karena kita lihat ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Baik, di sini dijelaskan kepada kita bahwa kita diselamatkan yaitu bukan daripada hasil usaha kita, tetapi ini dijelaskan kepada kita bahwa kita diselamatkan melalui yang pertama adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, seandainya Tuhan tidak yaitu mengasihi kita, mau menyelamatkan kita, maka Tuhan tidak akan turun ke dalam dunia ini, yaitu menjelma sebagai manusia, akhirnya disalib. Tujuannya apa? Adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Maka yang demikian bahwa Tuhan menyelamatkan kita adalah berdasarkan dengan kasih karunia-Nya. Dan yang keduanya adalah diselamatkan oleh iman. Jadi maksudnya di sini ada kasih karunia Tuhan, maka di sisi kita perlu memiliki iman kepercayaan terhadap firman Tuhan yang akan yaitu kita terima. Jadi oleh demikian saudara sekalian, untuk mendapat bagian dalam anugerah keselamatan ini, maka kita perlu yaitu melihat tentang kasih karunia. Kasih karunia merupakan satu pemberian Tuhan kepada kita. Keselamatan itu adalah diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Dan yang keduanya adalah yaitu melalui iman kita terhadap Yesus Kristus. Ini adalah satu-satunya perkara yang perlu kita usahakan untuk mendapatkan bagian dalam anugerah keselamatan itu. Berdasarkan pertama tentang kasih karunia Tuhan, dan yang keduanya adalah daripada iman kita sekalian. Baik, perkara yang selanjutnya, langkah-langkah untuk mendapatkan bagian dalam anugerah keselamatan Tuhan. Apa seharusnya kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menerima bagian dalam anugerah keselamatan ini? Tadi dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan sudah dilimpahkan kepada kita. Setiap manusia itu akan menerima anugerah keselamatan Tuhan itu. Namun pastinya untuk mendapatkan anugerah keselamatan ini perlu bagi kita untuk yaitu memiliki langkah-langkah untuk mendapatkan anugerah keselamatan ini. Baik, yang pertama, langkah pertama bagi kita untuk memperoleh anugerah keselamatan ini, kita lihat dalam kitab Markus pasal 16. Kita lihat dalam kitab Markus pasal 16, kita baca ayat 16. Ayat 16, Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baik, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, langkah pertama bagi kita untuk menerima anugerah keselamatan, bagian kita dalam anugerah keselamatan ini, langkah pertama perlu kita mau percaya. Kita perlu mau percaya. Itu dikatakan tadi, yaitu kita diselamatkan berdasar iman kita. Iman itu adalah satu kepercayaan kita. Jadi kalau demikian, dalam ayat ini, kalau kita mau diselamatkan, maka perlu ada yaitu percaya ini. Nah, jadi percaya ini kita perlu lihat dari sudut apakah kita harus mau percaya. Baik, yang pertama kita perlu tuju kepercayaan kita kepada siapa. Nah, di dalam Alkitab menjelaskan kepada kita lihat dalam kitab 1 Korintus. Kitab 1 Korintus pasal 8, kita baca ayat yang apa yang disebut Allah dan banyak Tuhan yang demikian. 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Baik, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, dia memberitahu kepada kita tentang arah tuju kepercayaan kita yang perlu kita lihat dalam arah kepercayaan kita. Nah, dalam ayat yang kelima di sini dikatakan Paulus menjelaskan tentang hal ini kepada jemaat di Korintus, yaitu tentang mana satu Allah yang harus disembah. Nah, dalam ayat 5 katanya, sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, katanya, memang benar banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, sasaran kepercayaan kita hanya ada satu Tuhan saja. Siapa itu? Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita dalam ayat yang ke-6, yaitu dikatakan dalam ayat ini hanya Yesus saja. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Kelima, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. 6, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. 7, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan keras. Nah, ini merupakan salah satu perbandingan di antara Tuhan Allah kita. Nah, kalau Tuhan Allah kita, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-3, Allah kita berada di surga, bertakhta di surga. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat 4 hingga ayat yang ke-7 tentang berhala Tuhan Allah yang lain. Nah, di mana Allah mereka ini daripada perak dan emas. Di mereka ini adalah buatan tangan manusia. Ini merupakan Allah ciptaan manusia itu. Namun, manusia itu terus menyembah kepada Allah ini juga. Jadi, apakah Allah ini dapat menyelamatkan kepada mereka? Itu dikatakan di sini, dalam ayat ini, mempunyai mulut tetapi tidak berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba. Jadi kalau kita melihat di sini, ini adalah Allah buatan manusia itu. Jadi apakah kita dapat melihat arah tuju kita sekarang? Yaitu apakah kita mengarahkan kehidupan kita, kepercayaan kita kepada Allah yang Esa, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara dan kawan-kawan yang dikasihi dalam Tuhan, arah tuju kepercayaan kita hanya ada satu Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, sasaran kepercayaan kita lihat kembali kepada kitab Markus. Kita lihat dalam kitab Markus, sekarang kita lihat pasal yang pertama. Markus 1, kita baca ayat 15. Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Baik, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita satu perkara lagi, yaitu apa yang harus kita percaya. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kita harus bertobat. Lagi satu apa? Kita perlu percaya. Percaya kepada apa? Tadi percaya kepada Allah. Sekarang kita percaya kepada apa? Kita harus percaya kepada Injil ini. Injil itu di mana? Itulah firman Tuhan ini.
firman Tuhan melalui kitab suci ini. Inilah yaitu suara Tuhan. Inilah perintah Tuhan. Inilah yang perlu kita percayai dalam kehidupan kita. Kita yakin melalui kitab suci yang ada di dalam kehidupan kita pada hari ini, inilah menjadi pedoman dalam kehidupan kita, membawa kepada anugerah keselamatan kepada kita. Jadi kalau kita melihat bahwa kita perlu percaya kepada Injil yang dapat menyelamatkan. Dalam Roma pasal 1. Kita lihat dalam kitab Roma pasal 1, nah, kita baca ayat yang ke-16. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Baik, kalau kita lihat dalam ayat ini, kekuatan Allah itu adalah dari sudut apa? Yaitu kekuatan yang melalui Injil itu, firman itu. Jadi melalui firman ini dapat menyelamatkan manusia ini daripada yaitu dosa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam ayat ini ada kasih tahu, yaitu karena Injil adalah kekuatan Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya di dalam firman Tuhan ini, maka dia akan diselamatkan. Jadi dua benda ini kita harus memberi suatu sasaran kepercayaan kita, hanya ada satu Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu percaya bahwa Injil, firman yang kita terima hari ini adalah, kita yakin bahwa ini adalah firman yang akan membawa kepada keselamatan jiwa. Ini perkara pertama. Langkah bagi kita untuk menerima atau mendapat bagian dalam anugerah keselamatan ini perlu ada jika kita percaya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah kalau kita lihat dalam kitab Rasul, Rasul pasal yang kedua. Rasul pasal yang kedua, kita baca ayat 38. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini persoalannya, Petrus menjawab persoalan pertanyaan orang-orang kepadanya pada waktu itu. Nah, dalam ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, haruslah bertaubat. Nah, harus bertaubat daripada yaitu segala sesuatu di dalam kehidupan. Nah, dalam ayat ini dikasih tahu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi maksudnya di sini bahwa langkah yang kedua bagi kita untuk menerima anugerah keselamatan ini adalah kita perlulah bertobat daripada segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi bertobat ini memang besar, nah, yaitu maksudnya luas. Jadi saya akan bagikan dari sudut apakah kita mau bertobat. Jadi yang pertama yaitu kita haruslah bertobat daripada perbuatan kegelapan kita. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 13. Kita lihat dalam kitab Roma pasal 13. Nah, kita baca ayat 11 mulai. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Baik, kalau kita perhatikan, saya simpulkan dua ayat ini, yaitu perbuatan kegelapan ini. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, ayat 12 menyatakan
Kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan itu, lalu kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi ayat 13 mencatatkan kepada kita tentang yaitu perbuatan yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, jangan dalam pesta pora, dalam kemabukan, dalam percabulan, hawa nafsu, dan juga dalam perselisihan dan iri hati. Di semuanya ini adalah yaitu perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 hingga 10 di sana, sungguh jelas sekali memberitahu kepada kita. Nah, kalau kita melihat ayat ini, 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Nah, ayat yang ke-9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Baik, di dalam dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang yaitu suatu kehidupan di dalam diri kita di dalam dunia ini. Dalam ayat 9 ada kasih tahu pengakhirannya di sini, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapalah mereka yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah ini? Yaitu orang-orang yang tidak adil. Nah, ayat yang ke-9 di sini yaitu orang cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, 10, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini berarti bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa adalah perbuatan kegelapan kita. Jadi dengan demikian kita haruslah perlu bertobat, meninggalkan kehidupan lama kita dan beralih kepada ajaran Kristus itu. Itulah firman Tuhan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bertobat dari sudut apa? Yaitu kita harus bertobat daripada ajaran yang salah. Hari ini banyak orang-orang yang membawa kabar, banyak orang yang membawa yaitu firman Tuhan, banyak orang yang membawa Injil Tuhan. Oh, mereka menyampaikan firman ini kepada kita. Maka dengan ini sebagai masukan, perlu kita dengan teliti apakah firman Tuhan ini yang mereka sampaikan ini adalah benar-benar mereka ikuti. Nah, jadi oleh demikian, kalaulah kehidupan kita di masa lalu sudah salah, maka hari ini kita haruslah memperbetulkan, yaitu tentang kepahaman kita tentang ajaran yang salah itu. Baik di dalam Matius pasal 15, kita lihat Matius 15, kita baca 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di sini dikatakan, hari ini banyak orang yang membawa kabar, banyak orang memberitakan Injil Tuhan. Namun sebaliknya, mereka ini segiat macam mana pun mereka ini, namun Injil yang mereka bawa ini adalah satu Injil yang tidak sesungguhnya. Jadi, kalau demikian, kalau dahulu kala kita telah kepercayaan kita ini percaya kepada Injil yang lain itu, maka tentu sekali kita perlu bertobat dalam soal demikian. Jadi, saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan, yaitu kita perlulah yaitu mengetengahkan, jangan sampai ajaran-ajaran yang lain itu semua pun kita terima. Nah, ada orang pada hari ini bahwa dengar saja ini terus dia percaya. Jadi kepercayaan di masa lalu itu perlu kita perbetulkan di dalam konsep kehidupan kita supaya keselamatan itu lebih nyata daripada kita. Baik, di dalam Alkitab ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya yaitu
ajaran yang mereka sampaikan itu adalah bukan ajaran yang sebenarnya. Dengan demikian, perlulah kita bertobat daripada kepercayaan yang salah itu, ataupun ajaran-ajaran yang salah. Ini perkara yang kedua, untuk menerima anugerah keselamatan Tuhan ini, maka perlu kita bertobat. Bertobat dari sudut apa? Satu, kita harus bertobat daripada perbuatan-perbuatan kegelapan kita. Untuk tentang perbuatan kegelapan ini, setiap kita ini tahu, memahami tentang perbuatan kegelapan itu. Jelas sekali dalam 1 Korintus pasal 6 tadi. Dan yang kedua, kita perlulah bertobat daripada ajaran-ajaran yang salah. Jadi, kalau kita bertobat dalam hal ini, maka kita akan mendapat kasih karunia di dalam Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, kita lihat ayat ini. Kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10, kita baca ayat yang ke-35. Ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya menantinya. Jadi di sini dikatakan kepada kita, yaitu setelah kita mendengar tentang firman Tuhan itu, maka kita yakin ini adalah firman Tuhan. Jangan sekali-kali kita melepaskan kepercayaan kita. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu sedang menanti bagi kita. Nah, ini perkara yang kedua. Yang ketiga, yaitu langkah kita untuk mendapatkan langkah kita ini kasih outputnya. Yang ketiga, yaitu langkah untuk mendapat bagian dalam anugerah keselamatan ini. Yang ketiga, kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga. Kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-5 lah. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kita baca lagi di dalam Rasul pasal yang kedua tadi itu. Rasul pasal yang kedua, kalau kita baca ayat 38. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baik, di dalam, kalau kita gabungkan dua ayat kitab suci tadi itu, kalau kita kembali kepada Yohanes 3:5, yaitu di mana Tuhan Yesus menjawab persoalan ini, aku berkata kepadamu, katanya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi maksudnya di sini dilahirkan kembali dari air dan roh. Seandainya tidak dilahirkan dari air dan roh ini, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dilahirkan dalam air dan roh ini, kalau kita lihat daripada Rasul 2 ayat 38 itu, yaitu ditujukan kepada baptisan itu. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa langkah untuk menerima anugerah keselamatan, bahagian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita ini adalah seorang itu perlu dilahirkan kembali, ataupun seorang itu perlu dibaptis untuk menerima anugerah keselamatan. Tujuan baptisan itu adalah untuk mengampuni segala dosa kita. Jadi tidak ada cara lain untuk menyelesaikan dosa kita, hanya melalui baptisan itu. Karena khasiat baptisan itu adalah untuk mengampuni segala dosa manusia. Jadi dengan cara bagaimana kita dibaptis, dalam Alkitab ini menjelaskan kepada kita. Kita lihat dalam kitab Efesus pasal 4.
Kita lihat dalam kitab Efesus pasal 4. Nah, kita baca ayat yang kelima. Ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Baik, di sini dikatakan kepada kita satu. Maksudnya satu Tuhan, kita sudah belajar tadi, hanya Yesus Kristus juru selamat kita, penyelamat kita. Satu iman, yaitu satu dasar kepercayaan, sasaran kepercayaan kita hanya satu, bukan dua. Bukan kita mau percaya ini, percaya itu lagi, tapi sasaran kepercayaan kita adalah satu saja. Dan yang ketiga di sini dikatakan yaitu satu baptisan. Itu baptisan bukan ada dua, bukan tiga. Tapi pada hari ini kalau kita melihat di mana kita dapat melihat banyak cara-cara baptisan itu. Nah, tetapi tidak mengikuti apa yang terkandung dalam kitab suci. Dengan demikian, saudara dan saudari sekalian, kawan-kawan yang mungkin bersama-sama dalam kalian ini, yaitu kita perlu tahu hanya baptisan itu satu saja cara dia. Di malam ini saya tidak akan menceritakan tentang bagaimana baptisan yang benar mengikut ajaran dalam Alkitab itu. Yang pentingnya di sini saya katakan seseorang itu untuk menerima anugerah keselamatan, bagian dalam anugerah keselamatan ini, seseorang itu perlu dilahirkan kembali, itulah baptisan itu. Nah, di dalam kitab Galatia pasal 3, kita lihat kitab Galatia pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-27. Galatia pasal 3 ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, yaitu apabila kita sudah dibaptis di dalam Kristus, maka kita sudah mengenakan Kristus di dalam diri kita. Maksudnya di sini bahwa yang ada dalam kehidupan kita adalah Kristus. Nah, yang ada dalam diri kita adalah Kristus. Kita sudah mengenakan Kristus dalam diri kita. Manusia lama itu kita sudah yaitu buang dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah menjadi manusia baru. Itulah dalam Yohanes 3:5 tadi, dilahirkan kembali dalam Tuhan, menjadi manusia baru. Manusia lama itu sudah kita tinggalkan, kita sudah tanggalkan di dalam kehidupan kita. Jadi akhirnya semasa seperti bayi kecil yang dilahirkan. Nah, baru dilahirkan itu, dia adalah bayi kecil yang sangat-sangat mulia. Jadi bagi kita, apabila kita sudah dilahirkan dalam Tuhan, maka kita kita sudah mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, manusia lama kita sudah buang, dan kita haruslah menjalani kehidupan kita dalam manusia baru. Itulah dilahirkan di dalam Tuhan. Jadi hari ini, kita yang sudah dibaptis di dalam Tuhan ini, maka kita sudah mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ada orang berkata, bagaimana saya mengenakan Kristus dalam diri saya? Saya mengambil suatu contoh yang sangat-sangat berintas. Nah, yaitu apabila kita sampai waktunya mandi, bukan? Bila kita mau mandi, maka pakaian yang ada, yang kotor itu tadi, kita tanggalkan. Nah, kita tanggalkan sesudah kita mandi, maka kita mengenakan pakaian yang baru di dalam tubuh kita. Itu maksudnya mengenakan Kristus. Yaitu apabila kita sudah dibaptis, maka kita memakai Kristus. Kristus adalah sebagai pakaian kita. Jadi tidak ada orang yang sudah menanggalkan pakaian yang kotor itu, sudah dia mandi, dia pakai baik, tidak ada. Memang kotor itu pakaian. Jadi sama juga dalam Tuhan. Bila kita sudah mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sudah dibaptis, maka kita menjadi manusia baru dalam Tuhan. Kita sudah mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Yaitu kita sudah dilahirkan di dalam dan sebagai anak Tuhan. Dan ini yang ketiga, langkah kita untuk mendapat anugerah atau mendapat bagian dalam anugerah keselamatan ini perlu kita dilahirkan kembali. Baik, yang terakhir, langkah bagi kita untuk mendapatkan bagian dalam anugerah keselamatan Tuhan ini, kita lihat dalam kitab Matius pasal 19.
Kita lihat dalam kitab Matius pasal 19, di sini dijelaskan kepada kita. Kita lihat Matius 19, nah kita baca ayat 16 hingga ayat 17. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Baik, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, ada seorang orang muda yang sangat kaya. Dia bertanya kepada Tuhan, "Nah, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan sangat penting. Yaitu apa yang harus saya perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal. Jadi apa jawaban Tuhan Yesus? Dalam ayat 17. "Apa sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu saja yang baik." Jadi apa satu yang baik ini? Yaitu dikatakan sini, turutilah segala perintah Allah. Untuk menerima, ingin masuk dalam hidup, harus menuruti, yaitu segala perintah Allah. Saudara dan saudari, kawan-kawan, dan seluruh jemaat dikasih dalam Tuhan. Yaitu untuk menerima anugerah keselamatan Tuhan ini. Yaitu kita perlulah menuruti segala perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan itu? Kalau kita lanjutkan dalam ayat yang ke-18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta." Ayat 19, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kalau kita perhatikan di dalam ayat 18, ayat 19 di sini adalah yaitu tentang ke-10 firman Tuhan. Ke-10 firman Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Jadi seharusnya pada hari ini kita perlulah menuruti perintah Allah untuk mendapat yaitu keselamatan, ataupun yang dikatakan di sini untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi menuruti perintah Tuhan, memegang perintah Tuhan adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk memperoleh bagian dalam anugerah keselamatan itu. Jadi orang yang tidak menuruti perintah Tuhan, tentu sekali dia tidak akan mendapat anugerah keselamatan ini. Nah, di dalam kitab Pengkhotbah, kita lihat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal 12, kita baca ayat 13. Ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita. Yaitu akhir kata dari segala yang didengar ialah apa? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Berpegang, maksudnya kita pegang menuruti segala perintah Tuhan itu. Sudah menuruti, pegang baik-baik firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan yang kita pegang ini, kita turuti ini, inilah yang akan membawa kita kepada anugerah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi perlu kita menuruti, perlu kita memegang perintah Tuhan ini. Jangan sekali-kali kita melangkah keluar daripada itu firman Tuhan. Baik, kita lihat lagi dalam kitab 2 Yohanes. Kita lihat dalam kitab 2 Yohanes, kita baca ayat yang kita baca dalam ayat yang ke-8 mulai. 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Nah, di dalam ayat ini sungguh-sungguh jelas memberitahu kepada kita. Yaitu dalam ayat yang ke-8,
harus berwaspada supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Apa yang dikerjakan di sini adalah yaitu disampaikan tentang firman Tuhan. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Bagaimana mendapat upah di dalam keselamatan kita, yaitu ayat 9 menjelaskan. Yaitu kita perlulah tetap tinggal dalam ajaran Kristus. Maksudnya menuruti perintah Tuhan, memegang perintah Tuhan. Jadi kalau kita melangkah keluar daripada firman Tuhan, maksudnya meninggalkan kebenaran itu, maka tentu sekali kita tidak akan memiliki, dalam ayat yang ke-9 sini, kalau kita sudah melangkah keluar, meninggalkan ajaran yang betul itu, kita tidak memiliki Allah. Kalau kita tidak memiliki Allah, berarti kita tidak memiliki anugerah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan barang siapa berada dalam ajaran itu, katanya, dia memiliki bapa maupun anak. Jadi maksudnya di sini bahwa kalau kita benar-benar menuruti firman Tuhan, memegang firman Tuhan, dan mengerjakannya dalam kehidupan kita, tetap setia dalam firman Tuhan itu, saya akan percaya bahwa anugerah keselamatan itu akan muncul dalam kehidupan kita dan menjadi milik kita dalam kehidupan kita, yaitu kita akan menerima keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Baik, sebagai kesimpulan firman Tuhan yang ringkas malam ini, karena kita terhad dengan masa, maka saya mengambil kesimpulannya dalam kitab Lukas pasal 13. Kita lihat dalam kitab Lukas pasal yang ke-13, kita baca ayat yang ke-24. Ayat 24, jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Baik, saya mengambil kesimpulannya dalam ayat 24 ini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang besar. Jadi maksudnya di sini bahwa untuk mendapatkan bagian dalam anugerah keselamatan ini, hari ini kita perlu berjuanglah, bekerja keras, orang bilang, supaya janji Tuhan, yaitu melalui kasih karunia keselamatan yang diberikan oleh Tuhan ini dapat kita miliki berdasarkan iman kita, perjuangan kita, maka tentu sekali kita akan memperoleh anugerah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi inilah sedikit firman Tuhan sebagai pengungsian kita malam hari ini, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kita memiliki masa yang singkat saja, bagaimanapun apa yang kita belajar, kita jadikan sebagai panduan kita, khususnya kepada kawan-kawan kita yang menginginkan anugerah keselamatan ini, maka perlu 4 perkara ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita.